Pasar Bulu ini merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di Semarang yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan jual beli berbagai macam barang. Pasar Bulu Semarang setelah ada sejak masa kolonial Belanda dan telah menjadi salah satu pasar tertua ketiga di Semarang. Pasar ini mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, namun masih mempertahankan karakteristik tradisionalnya di Semarang. Pasar Bulu Semarang didirikan pada abad ke-20 oleh kolonial Belanda sebagai pusat perdagangan di Semarang yang dimana pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala yang sangat berharga bagi bangsa Eropa. Dikutip dari sejarah sosial kota Semarang, Pasar Bulu didirikan tahun 1939 dan arsiteknya adalah Thams Karsten dari Belanda. Pembangunan Pasar Bulu Semarang memakan waktu setahun dan akhirnya bisa digunakan untuk aktivitas jual beli. Itu dia sejarah singkat dari Pasar Bulu Semarang. Selamat menyaksikan wawancara dari kami. Mana aja barang-barang ini Bapak ambil? Dari Semarang semuanya. Semarang semua. Kalau topi ini dari Klaten. Orang tua mertua saya yang memberikan suruh jualan topi. Tapi 1 tahun baru sangat bisa. Itu ngangkut kesininya itu pakai apa Pak? Tenaga tak masukkan di gudang. Oh, dimasukin di gudang. Di sini cuma jualan cuma Sabtu Minggu. Kalau di dalam Kira-kira tuh barang yang Bapak jual itu kisaran dari harga berapa aja? harga mana? Kira-kira tuh produk-produk yang Bapak jual ini kisaran harga berapa aja? Ini 4.000, 5.000, 10.000, ini 20, ini sekitar 15, ini tadi barusan laku 17. Berarti enggak setiap hari ini pasarnya ramai ya Pak? Tidak, ya akhir-akhir ini yang nggak sepi. Tapi waktu dulu, waktu saya masih bujang, kalau nggak ada usaha gitu, akhirnya kita juga ikut-ikutan toh, nggak ada Iya sih ya. hasilnya. Ya, makasih ya. Ya, makasih Pak Ya, waktunya. Makasih. Nah, Ibu tuh di sini tuh penjualannya tuh kalau berjualan tuh kulanya berapa kilo sih Bu atau berapa ton gitu mungkin? Kiloan, Kiloan berarti sekisaran berapa kilo gitu? 5 kilo kalau berambang bawang. Kalau telur itu 1 peti ya sampai 2 peti. Nek beras itu sak-sakan 25 kilo. Terus Ibu tuh berjualan di sini tuh udah kayak misal ada penjual yang udah langganan di sini gitu Bu. Ya. Nah, kemungkinan tuh kadang tuh Ibu kasih diskon atau hanya itu harga tetap pada harga semula? Ya, harga tetap. Harga tetap berarti Nek pas turun ya turun, nek pas naik ya naik. berarti tidak menyesuaikan seperti langganan gitu, tidak ya Bu, tidak. Ya, sama aja. Nah Ibu tuh kulaan barang-barang di sini tuh dari daerah mana aja sih Bu? Apa ada yang dari luar Semarang atau di daerah Semarang aja gitu? Di Semarang aja ket wong anu kok jeng sini sales ke sini. Saya enggak kemana-mana. Berarti Ibu itu mendatangkan orang ke sini untuk membawakan barang seperti itu ya Bu? Iya. Baik. Nah, Ibu tuh selama di pasar ini tuh kayak merasa nyaman gak sih Bu sama fasilitas yang ada di sini? Aman insyaallah. Nyaman insyaallah. Itu penjualnya di sini tuh rata-rata tuh penjualannya tuh apa aja sih Bu selain ini seperti itu? Ya yang aku ini, yang aku jual ini. Maksudnya yang bagaimana? Mungkin Ibu sebelumnya pernah berjualan sebelum berjualan sembako seperti ini gitu? Enggak langsung ini. Dari dulu berarti Yeah. dari awal berjualannya langsung ini berarti ya Bu? Yeah.
Nah, kira-kira tuh penjualan sehari tuh kisaran berapa sih Bu kalau penjualan misal sehari penuh gitu? Dari awal dari pagi sampai jam tutupnya. Pendapatan atau Iya. bersih apa kotor? Keduanya boleh Bu mungkin disebutkan. Paling bersih itu tuh ya berapa ya? 300. 300.000. Berarti kalau kotor Kotor ya sekitar 2 juta, paling 2,5 kan saya enggak seharian. Nah, selain ibu di sini ada nggak sih Bu kayak pegawai lain yang mungkin membantu ibu untuk Iya. berjualan di sini? Ibu berarti dari dulu sendirian berjualan di sini Iya. seperti itu. Iya. Oke lagi terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Ya. Kalau sekarang sih bahan pokok kayak beras, gula, minyak, terus gandum gitu-gitu aja sih. Terus bagaimana Anda menentukan harga jual produk? Kita hitung harga jual produk itu dari kita kayak ngambil ke yang jual, terus kita cari untungnya gimana. Kayak misal telur harganya dari sana sekian, terus kita jualnya nanti kita ngambil untungnya tuh 1.000 dari harga telurnya itu. Apakah ada usaha lain selain berdagang? Ini aja sih. Apakah strategi khusus untuk mendatangkan pelanggan? Strateginya sih kayak kita nawarin barang, kayak ada yang beli, kayak ada yang lewat gitu, kita tawarin mau cari apa, mau beli apa, begitu aja sih. Udah itu aja sih. Oh iya udah. Kasih. Izin bertanya Pak, apakah Bapak juga promosiin produk Bapak itu ke medsos atau sekitar jualan di sini aja? Jadi cuma jualan di sini aja. Bagaimana Bapak menentukan harga produk ini? Maksudnya Menentukan harga. Iya, menentukan harga. dari modal Dari modal. ya kira-kira 10% paling minimum ya 5% sampai berapa enggak kurang tinggal barangnya Mbak. Oh. Ya, tinggal barangnya. Terus kira-kira ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak hadapi selama berjualan di sini? Banyak ini dari media online itu terutama ya. Kalau dari pembelinya sendiri tuh gimana Pak? Yang kayak biasanya ada yang nakal gak gitu? Orang-orang pasar biasa ada Ada. Biasanya ada nggak sih Pak diskon yang ditawarkan Bapak? kalau model tawar-menawar nggak ada diskon, cuma kita Jadi- promosinya cuma kita berani promosi Jadi gak tetap. pelanggan. Bapak punya strategi nggak buat narik pelanggan datang ke sini? Ya ada ya dengan harga agak miring dari media sosial atau dari lainnya kan nggak bisa harga berani bersaing kan itu kan ya istilah strategi dari kami, harga murah, pelayanan cepat. Nah, itu kan. Perkiraan harga di sini tuh bagaimana ya Pak? Maksudnya perkiraan Perkiraan harga dari setiap ini apa produk yang dijual Bapak yang itu? harganya dari Iya. ya, dari 15.000 sampai ratusan. Tergantung barangnya, yang modal barang ya. Terima kasih Bapak Iya, sudah sama-sama. berbiasanya dari kami. Selamat pagi dengan Ibu siapa? Ibu Riana. Izin wawancara untuk tugas ya. Ya, Untuk pertanyaan pertama, apa yang dicari di pasar hari ini? Cari beras mas sama garam, merica, beras. Yang kedua, kira-kira itu datang ke pasar ini seminggu itu berapa kali? 3 kali lah, 3 kali 4 kali seminggu. Kenapa Ibu memilih berbelanja di pasar ini? Kenapa nggak di tempat lain aja? Ya udah nyaman mas, paling dekat kan pasar ini, dekat dari rumah gitu. Sebab jenis barang apa yang sering dibeli di pasar ini? Ya sembako, sayur gitu-gitu. Lauk. Lauk. Ini yang terakhir, kalau belanja di pasar ini biasanya habis berapa Bu? Ya nggak mesti, tergantung kebutuhan hari itu ya. Ini kurang lebih nanti 100.000, besok ya 50.000, nggak mesti, tergantung kebutuhan apa yang mau dibeli ya. Masih Iya sama-sama.
Saya Satya dari siswa SMK 4 mau izin mewawancarai dulu. Yang pertama, apakah memiliki tips tertentu untuk memilih barang atau penjual yang baik? Jadi kan di pasar ada penjual yang mungkin suka, iya, Kalau saya yang penting harganya murah, nyaman, dan cocok sebenarnya. baik. Lalu ada selanjutnya, apakah Ibu puas dengan berbelanja di pasar ini dengan kualitas barang yang ada di sini? Saya puas mas, soalnya di sini pasarnya juga aman, karena penjualnya juga misalnya memberikan pelayanan yang lebih, tidak galak tidak, tapi bisa menang. Selanjutnya, ya, selanjutnya Bu, kira-kira untuk harga di pasar ini apakah sesuai dengan kualitas fasilitas yang disediakan di pasar ini Bu? Sesuai mas, kualitas juga bagus, kebutuhan juga dekat, permudah ke arah kita, jadi daripada jauh-jauh bisa ada kan namanya jauh, Iya. dan menghemat energi, waktu dan tenaga. Iya. Lalu pernahkah mengalami beberapa masalah dengan barang yang pernah dibeli di pasar ini? Selama ini saya enggak. Jadi di sini barangnya mungkin bisa dikatakan berkualitas. Kualitas. Penjualnya suruh kita memilih, jadi kalau kita merasa puas. Kalau kita coba enggak apa-apa, selama ini enggak ada masalah. Lalu yang terakhir, apakah memiliki pengalaman belanja yang menyenangkan di pasar ini? Kalau ada minta ceritakan. Pengalaman belanja belum ada. Jadi baru saja berada di Saya sudah lama, sudah lama cuma kalau pengalaman yang cuma ada cuma kali itu aja. sebagai pembeli datang beli pulang. Pulang gitu, kita merasa nyaman ya sudah, kita menghemat energi, tenaga, jalan juga dekat daripada pasar ini. Lebihnya terima kasih Bu. Amin. Pasar Bulu Semarang adalah salah satu pasar yang sangat menunjang ekonomi masyarakat Semarang sejak masa lampau yang berada di Kecamatan Tanjung Mas Semarang. Pasar Bulu sendiri memiliki jam operasional yang berbeda pada hari biasa dan hari libur atau weekend. Letak Pasar Bulu ini strategis, dekat dengan pusat kota, dan akses transportasi mudah dari berbagai wilayah di Semarang. Pasar Bulu sendiri juga pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala yang sangat berharga di Eropa. Dan untuk sekarang ini, barang yang diperjualbelikan di Pasar Bulu lebih variatif layaknya pasar tradisional lainnya.